Oke, nah sekalian kita lanjut ke bagaimana menyelesaikan soal gelombang stasioner. Saya ingin jelaskan sedikit bahwa gelombang stasioner itu adalah hasil perpaduan dari dua gelombang berjalan. Nah, ini misalkan ini berambat ke kanan gitu ya, kemudian ini sebagai gelombang pantul. Nah, ketika dia bertemu maka dia akan menjadi sebuah gelombang stasioner atau gelombang berdiri seperti itu. Bagaimana persamaan gelombang stasioner dan bagaimana menyelesaikan soalnya? Kita lihat pembahasannya. Ya, ini gelombang stasioner. Ya, gelombang atau disebut juga dengan gelombang diam atau gelombang berdiri, yaitu gelombang yang amplitudenya berbeda-beda di setiap titik yang dilalui gelombang. Misalkan ini, titik ini namanya simpul gelombang, sedangkan yang ini namanya perut gelombang. Artinya titik yang sudah berada di perut tidak mungkin menjadi simpul. Demikian sebaliknya, yang sudah menjadi simpul tidak mungkin jadi perut. Itu yang menyebabkan dia menjadi gelombang seolah-olah gelombang diam atau gelombang yang berdiri. Bagaimana persamaan dari gelombang stasioner? Saya langsung saja. Jadi ada dua. Ada gelombang stasioner ujung terikat dan ada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, untuk menurunkan persamaannya itu kita jumlahkan gelombang datang dengan gelombang pantul dengan rumus aturan dalam trigonometri. Ya, jadi Y datangnya A sin omega T min Kx plus Pi, kemudian atau bisa ditulis min A sin omega T min Kx. Jadi saya langsung saja ke persamaan akhirnya. Oke, ini persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Jadi ujung pantulnya ini nggak bisa bergerak bebas. Bagaimana ciri khasnya membedakan dengan ujung bebas? Karena nanti ujung bebas sin omega T cos Kx. Kalau ujung terikat sin Kx cos omega T. Nah, kemudian jadi rumusnya adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Apa dari 2A ini? Kita lihat gambarnya. Tadi ketika ya, jadi gini. Ini kalau satu gelombang, maaf. Kalau satu gelombang kita sebut amplitudonya, jarak ke atas itu adalah A. Gitu ya. Tapi ketika digabung dengan gelombang pantul, maka ke atasnya A, ke bawahnya A, maka amplitudo maksimumnya itu menjadi 2A. Jadi seperti itu. Itu maksud dari 2A ini. Ya, itu maksud dari 2A ini. Sedangkan A yang ini itu adalah amplitudo dari gelombang pembentuknya tadi. Terus bagaimana menghitung amplitudo gelombang stasionernya, gabungan dari dua gelombang berjalan tadi? Itu rumusnya adalah A aksan 2A sin Kx. Jadi 2A sin Kx itu adalah amplitudo gabungannya ya di setiap titik ya pada jarak X dari ujung pantulnya. Jelas ya? Jadi ciri khasnya kalau yang ujung terikat itu sin Kx, kalau yang ujung bebas nanti cos Kx. Jadi dari situ kita bisa bedakan. Nah, kemudian bagaimana menentukan letak perut dan simpul? Ya, ini perut. Ya, ini perut, ini simpul, ini simpul, ini simpul, ini simpul. Jadi dari gambar ini jelas sekali bahwa perut gelombang itu terjadi pada jarak 1/4 lambda ini. 3/4, 5/4, 7/4 lambda. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan deret aritmatika, misalkan untuk perut ke-1 n-nya 1, maka kita bisa tuliskan menjadi 2n min 1 kali lambda per 4. Coba kalau kita masukkan ke sini 1, 2 kali 1, 2, dikurang 1, 1 berarti dapatnya 1/4 lambda. Kalau n-nya 2 atau perut kedua jaraknya berapa? 2 kali 2, 4 kurang 1 berarti ini 3/4 lambda diukur dari kiri. Ya, dan seterusnya ya. Jadi ini rumus perut yang ke n. 2n min 1 kali lambda per 4. Lalu bagaimana dengan simpulnya? Kita lihat di sini simpul letaknya 0 lambda, setengah lambda, 1 lambda, 1,5 lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Ya, jadi simpul itu secara umum kita tuliskan menjadi n min 1 kali lambda per 2. Artinya kalau n-nya 1, simbol ke 1 berarti 1 kurang 1 itu 0 lambda. Di mana letaknya? Yang ini, yang paling kiri ini.
Ini belum, ini kan masih 0 kan? Ini setengah lambda. Kemudian kalau yang ini ya, kalau n-nya 2 ya, artinya simpul kedua. Di 2 kurang 1 berarti 2 gitu ya. 2 kurang 1 1 ya. Bagi 2 berarti setengah lambda. Yang mana yang setengah lambda ini? Ya, karena gelombang stasioner ini satu kacamata ini satu lambda dia. Ingat ya, satu kacamata ini satu lambda. Jadi kalau sebelah saja berarti itu setengah lambda. Seperti itu. Ya, itu cara menentukan jarak simpul dari ujung pantulnya. Kemudian yang kedua, ujung bebas. Jadi letaknya bedanya di sini. Ya, saya langsung ke persamaannya. Kalau ujung bebas itu 2A cos kx. Ya. Kenapa cos kx? Karena ketika x-nya 0 dan cos 0 kan 1 ya, berarti dia amplitudenya 2A. Ya, jadi ini 2A ya ketika x-nya 0. Beda dengan yang terikat tadi. Ujung pantulnya itu berada di simpul. Itu makanya menggunakan sin kx. Karena kalau x-nya 0 berarti sin 0 sama dengan 0. Berarti di ujung pantulnya itu terbentuk simpul. Kalau ujung bebas menggunakan cos kx. Kalau x-nya 0 berarti cos 0 1, artinya yang di situ terbentuk perutnya. Jadi 2A cos kx sin omega t. Jelas ya? Kalau yang ujung terikat tadi 2A sin kx sin omega cos omega t, di sini 2A cos kx sin omega t. Jadi itu dari segi perbedaan. Oleh karena itu, untuk menentukan letak perut dan simpul rumusnya kebalik. Tadi simpul di ujung terikat n-1 lambda per 2, maka ini jadi letak perut untuk ujung bebas. Demikian seterusnya. Bagaimana menyelesaikan soalnya? Ya, kita lihat soal-soal. Nah, menyelesaikan soalnya itu kurang lebih sama dengan gelombang berjalan. Jadi ada omega t, dari omega kita bisa menentukan apa namanya f dan periode. Dari sin kx ini, dari k ini kita bisa menentukan lambda. Dari sini kita bisa menghitung v-nya seperti itu. Kemudian di sini ada bisa menentukan amplitudonya. Kemudian kalau di gelombang berjalan tadi kan yang membedakan ada yang kiri, ada yang ke kanan. Nah, kalau di sini tidak ada kiri, tidak ada kanan, yang ada hanya ujung bebas dan ujung terikat. Bagaimana membedakannya? Kalau terikat berarti ini sin kx, kalau ujung bebas berarti cos kx, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya, coba kita jawab. Ditanya jenis gelombang, aksennya, panjang gelombang, frekuensi dan periode, cepat lambat, letak perut dan simpul yang keempat atau n sama dengan 4. Ya, dari sini jelas bahwa jenis gelombangnya adalah gelombang stasioner ujung terikat karena menggunakan sin kx. Kemudian amplitudo Kemudian A aksen atau amplitudo gelombang stasionernya pada jarak 0,75 meter. Karena ini E, Q, dan T dalam SI, maka ini harus dalam meter. Aksen 2 sin 5 pi X. Ya, 2 kali sin 5 pi kali 0,75. Ya, ini 2 sin 1,75 pi. Ya, karena 3,75 pi ini berarti sama dengan 2 pi. 2 pi sama dengan kembali ke 0. Berarti kita lihat sisanya 1,75 pi. 1,75 pi itu 315 derajat. Ya, berarti aksennya 2 kali sin 315 itu setengah akar 2. Negatifnya ya, tapi kita ambil positifnya ya, berarti hasilnya akar 2 meter. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang ingat kita ambil dari kx. Ini k-nya 5 pi. Ingat kalau menghitung lambda 2 pi-nya di atas. 2 pi per 5 pi 0,4 meter. Kemudian menghitung f, 2 pi-nya di bawah. Ini omeganya 6 pi. Ya, berarti 6 pi per 2 pi ya. Jadi sama dengan 3 Hz. Kemudian bagaimana menghitung V? V dengan rumus F kali lambda saja langsung ya. Ya, berarti F-nya 3, lambdanya 0,4, berarti 1,2 meter per sekon. Ya, betul, jelas ya. Jadi V-nya 1,2 meter per sekon.
dan aksennya akar 2 meter. Ya, jadi cara polanya sama ya dengan gelombang berjalan, cuma bentuk persamaannya saja yang berbeda. Kemudian bagaimana menghitung perut dan simpul untuk N sama dengan 4? Kita lihat, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk perut itu 2N-1 kali lambda per 4. Kalau N-nya 4, 2 kali 4 kurang 1 kali lambda per 4 berarti 7 per 4 lambda. Lambdanya sudah dihitung di sebelumnya, itu 0,4 berarti 0,7 meter. Kemudian simpulnya N-1 lambda per 2, N-nya 4 berarti 3 per 2 lambda. 3 per 2 kali 0,4 hasilnya 0,6 meter. Coba kita lihat posisinya di mana. Ini simpul keempat, ini perut keempat. Coba kita lihat jaraknya. Ya, 1 lambda, 1 kacamata itu 0,4 meter, otomatis simpul keempat 0,6 ini dia. Terus perut keempat, nah ditambah seperempat lambda lagi, yaitu 0,1. Ya, ya ini maka ini 0,6 meter, maka yang ini yang perutnya 0,7 meter. Ya, jadi yang 0,7 ini adalah jarak dari ujung sini ke sini, yang 0,6 jarak dari ujung sini ke simpul yang keempat. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal 8. Ya, pertanyaannya mirip, persamaannya juga sama, cuma mungkin beda jenisnya ya. Ini cos kx ya, berarti beda di jenis gelombang stasionernya. Ya, jenis gelombangnya ujung bebas karena cos kx. Nah, aksennya 0,1 meter. Ya, 0,1 cos kx. Ya, 2a cos kx. Jadi 0,1 cos 2pi. Cos 2pi itu sama dengan cos 0 di 1, berarti 0,1 meter. Kemudian lambda sama. Ingat kalau cari lambda 2pi-nya di atas. Di sini K-nya 4pi, berarti 2pi per 4pi 0,5 meter. Kemudian frekuensi 2pi-nya di bawah ya. Kalau cari F dulu. Berarti 20pi per 2pi. Ini sin omega T, omeganya 20pi dibagi 2pi sama dengan 10 Hz. Periodenya bagaimana? Balik saja rumus T per F. Di 0,1 sekon. Bagaimana dengan P? F kali lambda. Itu hasilnya sama dengan 5 cm per sekon. Jelas ya? Jadi cara menghitung lambda, F, P itu sama persis dengan gelombang berjalan ya, cuma bentuk persamaannya yang berbeda. Ya, yang kalikan dengan X itu ingat sama saja itu K, yang dikalikan dengan T itu adalah nilai omega. Bagaimana menghitung simpul dan perut? Ya, kebalikannya. Ya, ini perut yang ke-5. Ini perut ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ternyata perut ke-5 itu 2 kali lambda. Itu jaraknya 1 meter. Kemudian simpul yang ke-5. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini. Ya, ini simpul ke-5. Jaraknya 1,125 meter. Oke, itu pembahasan soal gelombang stasioner. Ini anak-anak selanjutnya bisa menjawab soal yang ada di sini dan soal latihan yang saya berikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.